Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma." Yang mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait tentang kezaliman dalam permasalahan pembagian harta warisan. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dan ada di antara para ahli waris yang memakan harta warisan itu dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat, ada yang sampai ribut tentang permasalahan harta peninggalan orang tua, ada yang sampai saling memfitnah, ada yang sampai pukul-pukul, dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah. Kenapa ini terjadi? Maka ini tidak lain dan tidak bukan salah satu indikator yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu menghadirkan rasa cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan, bahkan sampai-sampai dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu bentuk kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tadi, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Jadi ketika dia mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Contoh kasus misalkan dalam sebuah harta peninggalan orang tua, dia mengklaim bahwasanya di situ ada hak dia. Padahal dia sudah dapat dulu ketika adik-adiknya masih kecil, dan harta tersebut sudah dijual, sudah dinikmati sendiri. Lalu dia kembali mengklaim kepada adik-adiknya bahwasanya di tanah itu ada hak dia. Berarti dia apa? Secara tidak langsung telah mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, sehingga di hari akhir nanti kelak dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Kita bayangkan, baru tingkat sejengkal diambil hak tanah secara zalim, di hari akhir nanti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan diazab. Dihimpit dia seberat 7 lapis bumi dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Terkadang ada orang yang saking cinta kepada harta tersebut, dia berani bersumpah. Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Dia mengatakan, sumpah, di situ ada hak saya. Demi Allah, di situ ada hak saya. Jadi ketika dia bersumpah dengan nama Allah dalam rangka menzalimi hak orang lain, disebutkan dalam makna hadis Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk menzalimi hak saudaranya, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah. Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Maka di hari akhir nanti haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya juga kita mengetahui hakikat hakikat harta di dalam Islam. Jadi harta itu adalah memang menjadi sebuah kebutuhan pokok kita dalam menjalani kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW juga setiap paginya selalu minta harta.
yang mana Rasulullah minta 3 hal setiap paginya. Rasulullah SAW dalam doanya disebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi 3 permohonan ini selalu Rasulullah minta setiap paginya. Yang pertama Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat. Dan inilah termasuk warisannya, harta warisan Nabi Muhammad SAW dan para anbiya. Karena kalau ditanya, apakah para anbiya, para nabi-nabi itu mewariskan dinar dan dirham? Tidak. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Jadi para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewarisi harta. Akan tetapi para anbiya itu mewariskan ilmu. Di barang siapa yang mengambil ilmu, ambil sebanyak-banyaknya karena itu adalah harta peninggalan daripada para nabi. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu. Makanya Rasulullah setiap pagi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizki yang, ataupun ya Allah aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana madu, yang mana racun. Dengan ilmu juga kita bisa mengetahui yang mana amalannya ini satu, yang mana amalannya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang ada yang tanya, Ustadz, apakah ilmu fisika itu ilmu yang bermanfaat? Iya. Jadi jangan kita anggap ilmu yang umum itu enggak ada manfaat. Pada dasarnya semua ilmu itu bermanfaat. Ilmu fisika bermanfaat. Ya. Kalau enggak jadi pesawat yang kita naik memudahkan perjalanan kita. Ya. Kemudian ilmu matematika juga ilmu manfaat ini. Karena dalam pembahasan warisan juga ada matematika. Dan di dalam Al-Quran juga di sana ada matematika dasar yang perlu kita ketahui. Contoh kalau ditanya apakah penjumlahan tambah-tambah itu ada dalam Al-Quran? Ada. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25 ketika Allah menyebutkan lamanya ashabul kahfi berada dalam gua. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi ashabul kahfi berada dalam gua selama 300 tambah 9 tahun. Jadi redaksinya bukan 309 tahun. Thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. 300 tambah 9. Jadi penjumlahan ada dalam Al-Quran. Pengurangan ada juga dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Jadi kurang-kurang ada juga dalam Al-Quran. Kemudian soal cerita matematika ada juga dalam Al-Quran. Pecahan-pecahan ada juga dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang porsi bagian ahli waris. Ada yang dapat bagian setengah, nisfu. Ada as-sulus 1/3. Ada 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi bagian-bagian itu semua secara matematika dasar ada dalam Al-Quran. Maka semua ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kata para ulama ada ada enggak ilmu yang tidak ada manfaatnya? Ada. Ilmu yang tidak bermanfaat kata para ulama dibagi menjadi 2. Yang pertama orang yang mempelajari ilmu hitam atau ilmu perdukunan. Ya, jelas ilmu ini enggak ada manfaat sama sekali. Bahkan itu bisa membuat kesyirikan, dosa besar. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat dari segi taksirnya, dari segi pengaruhnya, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Seseorang dia banyak ilmu, tapi dengan ilmu itu dia semakin sombong di hadapan orang. Ilmu itu tidak membuat dia semakin tawadhu di hadapan manusia. Bahkan dengan ilmu itu membuat dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini enggak ada manfaat. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, setiap paginya Rasulullah yang kedua minta warizqan thayyiban. Karena kita hidup di dunia butuh kepada kos. Butuh kepada nafkah. Maka kita minta kepada Allah adalah rizki yang thayyib, yang tidak hanya halal tapi juga baik untuk diri kita. Dan yang terakhir baru Rasulullah minta wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam permasalahan kewarisan yang menjadi pokok pembahasan kita setiap pekannya, jadi ini adalah agar kita mengetahui mana yang betul-betul menjadi hak kita, yang mana menjadi hak orang lain. Mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Maka oleh karena itu kita butuh kepada ilmu. Jangan kita memutuskan sebuah perkara itu dengan perasaan. Contoh kasus, dan ini sering terjadi. Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan, kemudian ada saudari kandung perempuan, adik perempuan, dan juga ada paman. Di almarhum punya anak perempuan, kemudian ada adik perempuan daripada almarhum, dan ada paman. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sebagian orang mengatakan, itu yang dapat itu adalah anak perempuan dan paman. Sedangkan saudari kandung enggak dapat, karena kenapa? Dia perempuan. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, justru yang dapat itu sebaliknya. Anak perempuan dengan saudari perempuan kandung, sedangkan paman dia tidak dapat. Karena kenapa? Anak perempuan satu orang semata wayang, dia mendapatkan porsi 1/2 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya satu orang anak perempuan semata wayang, maka dia dapat setengah. Kemudian saudari perempuan kandung, itu dia dapat asabah ma'al ghairi. Yang mana juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung ketika berjumpa dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Maka paman di sini walaupun dia adalah laki-laki dari pihak keluarga terdekat, dia tidak dapat hak warisan. Karena ketika saudari perempuan kandung ini posisinya adalah asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya sama seperti saudara laki-laki kandung. Maka dalam hal ini paman terhalang dengan saudari perempuan kandung ketika saudari perempuan kandung ini dia asabah ma'al ghairi. Maka dalam hal ini butuh kepada ilmu kita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung kita katakan yang inang hana merempek. Yang merempek siapa? Paman langsung. Jadi enggak boleh. Maka pentingnya juga dalam permasalahan ini kita menguasai bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan, karena dikhawatirkan ketika orang tidak faham tentang masalah hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan, dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ini butuh kepada ilmu, dan apalagi bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Jangan sampai kita mempercampur adukkan harta kita dengan memakan yang halal dan yang haram, karena di sana ada hak orang lain, ada hak saudara kita. Apalagi kalau di sana ada hak anak-anak yatim, yang mana langsung Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim tersebut dalam surat An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Dan tidak hanya itu, wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita terus semangat untuk menghidupkan ilmu ini, karena juga Rasulullah katakan ilmu faraid ini adalah ilmu yang dilupakan, dan dia termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Maka kalau sudah dicabutnya sebuah ilmu, bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Yang pertama, orang enggak mau belajar. Yang kedua, ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Timbul sengketa-sengketa, dan ini sudah terbukti. Karena di mahkamah syariah kita lihat ataupun di pengadilan agama, kasus kedua terbanyak setelah kasus perceraian itu adalah berkaitan dengan kasus harta, pembagian harta dengan segala macam problematikanya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala,
kita niatkan sekali lagi untuk sama-sama kita terus menghidupkan ilmu ini dan juga kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tentu dengan kita mengetahui hal tersebut akan terus memberikan keberkahan-keberkahan terhadap harta yang kita dapatkan, dan pada akhirnya juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena harta itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fi ma anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki ini insyaallah kita mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan harta kita ini dengan sebagaimana mestinya, dan kita perbanyak juga untuk berinfak jalan Allah, sehingga harta yang kita miliki ini pun akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sekedar bahan pengingat kita pada siang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.